Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Buat Anda yang saat ini lagi dengerin entah Anda lagi nyetir, olahraga, atau sekedar nyari asupan gizi buat otak hari ini, seneng banget rasanya bisa kembali nemenin Anda. Ya, selalu menyenangkan bisa ngobrol dan ngebedah materi bareng di sini. Nah, hari ini kita punya sebuah materi yang jujur aja nih, awalnya kelihatan simple banget. Catatan singkat ini tuh cuma punya judul teks yang ditempelkan. Iya, judulnya sangat tidak meyakinkan ya. Bener banget. Kedengarannya kayak dokumen yang, lupa dikasih nama sama penulisnya sebelum di-save. Tapi jangan sampai judulnya ini bikin Anda ngeremehin isinya. Betul, karena di balik nama yang polos itu ada sesuatu yang sangat masif. Tepat, di dalamnya itu tersembunyi sebuah cetak biru raksasa tentang apa yang mereka sebut sebagai jaringan logistik Afrika. Jadi misi kita di diskusi kali ini adalah ngebongkar gimana visi jaringan logistik daring ini nyoba ngerombak total ekonomi sebuah benua. Dan ini bukan cuma soal nambahin jumlah truk di jalanan kan? Nah, itu dia. Ini bukan cuma soal truk atau kapal kargo, bahkan di bagian akhirnya nanti ada satu kejutan besar soal integrasi dengan bursa keuangan terdesentralisasi yang sempat bikin saya lumayan garuk-garuk kepala sih pas baca. Yang menarik di sini adalah pergeseran paradigmanya. Saat saya baca teks sumber ini, sangat jelas bahwa ini bukan brosur perusahaan ekspedisi biasa yang cuma nawarin jasa kirim paket sehari sampai. Ha-ah. Ini adalah sebuah rancangan ekosistem. Mereka tuh ngelihat logistik bukan sekedar urusan mindahin barang dari titik A ke titik B. Terus sebagai apa dong? Atau jaringan listrik itu. Logistik yang mereka rancang ini diposisikan sebagai fondasi yang pada akhirnya bisa ngedikte seberapa cepat ekonomi sebuah wilayah bisa berlari. Wow, oke. Mari kita bedah ini dari visi besarnya dulu ya. Dokumen ini bilang mereka mau ngebangun jaringan logistik Afrika daring. Tujuannya untuk ngasih solusi yang andal, efisien, dan hemat biaya untuk menghubungkan Afrika dengan dunia. Ya, 3 kata kunci yang sangat ambisius. Iya kan? Maksud saya nyebut kata online atau daring di zaman sekarang tuh kedengarannya biasa aja. Kita tiap hari pesan makanan online, belanja online. Tapi nerapin konsep online ini untuk nyatuin infrastruktur logistik di benua sebesar dan sekompleks Afrika, nah itu baru gila. Sangat gila. Karena skalanya benua. Terus gimana Anda ngelihat klaim andal, efisien, dan hemat biaya ini? Soalnya kan di dunia nyata nih, biasanya kita cuma bisa pilih dua. Kalau mau cepet dan andal, ya pasti mahal harganya. Kalau mau murah, ya jangan ngarep cepet. Anda benar sekali. Itu dilema klasik banget di industri logistik. 3 kata itu, andal, efisien, hemat biaya, bisa dibilang adalah cawan suci atau holy grail-nya logistik. Hampir mustahil ya dapetin ketiganya. Hampir mustahil. Apalagi di pasar negara berkembang yang infrastruktur fisiknya mungkin belum merata. Tapi, disinilah peran elemen daring atau online tadi jadi sangat krusial. Oke, hubungannya apa nih antara online sama efisiensi biaya? Kenapa harus online? Karena digitalisasi itu adalah senjata utama untuk ngebunuh apa yang di ilmu ekonomi kita sebut sebagai asimetri informasi. Nah, asimetri informasi. Tolong jelasin pakai bahasa manusia biasa dong buat kita-kita yang bukan lulusan ekonomi ini. Boleh, boleh. Jadi gini, bayangkan ada sebuah truk kargo tradisional yang ngantar barang dari satu kota ke kota lain di Afrika. Oke, truknya jalan nih, bawa barang. Ya, nah setelah barangnya diturunin di kota tujuan, truk itu seringkali harus pulang ke kota asalnya dalam keadaan kosong. Karena dia nggak punya muatan balikan. Betul. Kenapa nggak punya muatan? Karena si supir nggak tahu ada siapa di kota tersebut yang lagi butuh ngirim barang ke arah baliknya. Si supir buta informasi, dan si calon pelanggan di kota itu juga nggak tahu kalau ada truk kosong yang mau jalan ke arah yang mereka mau. Ah, jadi dua-duanya saling butuh tapi nggak saling tahu ya? Tepat. Dan itu adalah pemborosan biaya operasional yang luar biasa. Bensinnya tetap jalan, supirnya tetap harus dibayar, tapi truknya kosong. Nah, ketika seluruh sistem ini dibawa ke ranah daring, semua informasi itu terbuka transparan. Oh, saya mulai nangkep nih, kayak aplikasi ojek online gitu kan? Persis. Truk yang tadi kosong itu bisa langsung dialokasikan untuk ngangkut barang lain di rute pulangnya, secara real time. Waktu tunggu di pangkas, perantara atau calo yang biasanya cuma ngambil komisi tanpa ngasih nilai tambah itu bisa dihilangkan. Dan otomatis biaya operasionalnya turun drastis dong. Sangat drastis.
Dan bayangkan implikasinya, kalau biaya logistik turun, harga barang-barang dari Afrika pas masuk ke pasar global jadi jauh lebih murah dan kompetitif. Makanya dokumen ini dengan sangat pede nulis kalau jaringan mereka bakal mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ya, karena efisiensinya ngefek langsung ke harga jual produk. Betul sekali. Logistik yang efisien, itu langsung memompa darah segar ke ekonomi. Luar biasa sih, ngebayangin skala efisiensinya. Nah, untuk ngewujudin visi utopis ini, dokumen sumber kita ngebagi strateginya ke dalam 4 pilar utama. Mari kita kupas satu-satu secara perlahan ya, biar Anda yang lagi dengerin bisa ngebayangin seberapa masifnya proyek ini. Mari kita mulai dari pilar yang pertama. Oke, pilar pertama itu ekspansi jaringan. Mereka nyebutin bakal mulai dari ngebangun kehadiran yang kuat di kota-kota besar di Afrika. Masuk akal? Tapi terus, dan ini yang sempat bikin saya agak skeptis, mereka bilang mau langsung menyebar secara global ke Asia, Asia Selatan, Amerika, Timur Tengah, dan negara lain. Melompat jauh ya kelihatannya. Iya. Bukannya lompat langsung ke ekspansi antar benua kayak gitu super berisiko. Kenapa nggak fokus aja dulu dominasi pasar lokal atau minimal beresin ngerute antar negara tetangga di benua Afrika dulu sebelum repot-repot ngurus pengiriman ke Amerika? Sekilas memang itu terdengar seperti strategi bakar uang yang sangat gegabah. Sangat! Biasanya kan perusahaan main aman, kuasai satu negara, lalu merambah ke negara tetangga sebelahnya, baru deh pelan-pelan nyeberang lautan. Tapi, untuk konteks benua Afrika, strategi hiperekspansi ini justru sangat masuk akal. Loh, alasannya apa? Kok bisa masuk akal? Karena nyambungin satu negara di Afrika dengan negara lain di benua yang sama itu seringkali jauh lebih sulit secara birokrasi dan infrastruktur daripada ngirim barang langsung ke benua lain. Serius? Lebih susah ngirim ke negara tetangga? Seringnya begitu. Benua Afrika itu punya banyak banget perbatasan internal yang kompleks. Tarif bea cukainya tumpang tindih, jalurnya mungkin belum aspal semua, regulasinya beda-beda tiap lewat perbatasan. Ah, jadi banyak banget lampu merahnya ya kalau lewat darat? Tepat. Di sisi lain, dunia ini kan lagi sangat kelaparan akan apa yang dimiliki Afrika. Entah itu bahan baku pertanian, mineral kritis untuk baterai, atau produk manufaktur ringan yang mulai berkembang di sana. Jadi maksudnya, daripada mereka pusing mecahin tembok birokrasi darat antar negara tetangga, Mending langsung buka gerbang tol ke pasar internasional yang emang udah pegang uang dan siap beli. astaga, cerdas juga ya. Mereka sadar kalau demand atau permintaan terbesar itu justru adanya di luar benua, kayak di Asia, Amerika, sama Timur Tengah. Benar. Dengan menargetkan rute antar benua secara langsung, mereka ini nggak cuma mau jadi pemain sirkuit lokal. Mereka mau megang kendali atas pintu keluar masuk benua tersebut. Memonopoli arus globalnya ya? Semacam itu, mereka ingin memastikan dari saat barang keluar dari pabrik di pedalaman Afrika sampai tiba di pelabuhan besar di Asia, semuanya berjalan di atas sistem dan platform mereka. Menguasai urat nadi perdagangan global bukan cuma ngurusin jalan kampungnya. Keren sih ini. Tapi itu ngebawa kita ke pertanyaan super besar di pilar kedua, yaitu diversifikasi layanan. Ini pilar operasionalnya. Iya, di sini mereka nyebutin layanannya bakal mencakup pengiriman udara, laut, pergudangan, sampai distribusi. Maksud saya, ngurusin kapal laut kargo, pesawat, ditambah ribuan gudang fisik, itu kan butuh belanja modal yang gila-gilaan ya. Beli kapal kan nggak murah. Gimana caranya mereka nggak bangkrut di bulan pertama? Di dokumennya tertulis solusinya, kan? Yaitu melalui kemitraan dengan bisnis lokal dan internasional. Jadi mereka nggak beli kapalnya sendiri? Kemungkinan besar tidak semuanya. Dan itulah esensi dari model bisnis modern yang cerdas. Strategi kemitraan ini adalah cara brilian untuk menguasai pangsa pasar yang besar tanpa harus memiliki semua aset fisik yang berat-berat itu. Capeknya atau pengeluaran modalnya ditekan seminimal mungkin ya? Bayangkan kalau mereka harus beli setiap kapal kontainer, ngebangun tiap gudang bata dari nol, beli armada truk ribuan unit, itu butuh waktu puluhan tahun dan miliaran dolar. Alih-alih ngelakuin itu, mereka merangkul pemain-pemain yang udah eksis. Ngajak kerja sama perusahaan ekspedisi lokal gitu ya? Betul. Bisnis logistik lokal itu punya keunggulan yang nggak bisa dibeli pakai uang oleh perusahaan asing. Mereka tahu medan. Mereka paham jalan mana yang rawan banjir. Mereka tahu cara berurusan dengan birokrasi pelabuhan setempat. Sementara itu, kemitraan internasionalnya ngasih mereka akses ke rute pelayaran raksasa yang emang udah jalan tiap hari. Tepat sekali.
Jadi mereka ini pada dasarnya posisinya tuh kayak konduktor di sebuah orkestra raksasa ya. Mereka nggak perlu jago mainin biola atau niup trompetnya sendiri. Mereka cuma butuh pegang tongkatnya dan mastiin semua pemainnya main di tempo yang sama. Analogi yang sangat pas. Mereka adalah orkestrator dari ekosistem ini. Dengan cara ini, mereka bisa ngeluncurin layanan end-to-end dari pelosok desa di Afrika sampai ke etalase toko di Asia dengan modal yang jauh lebih ringan. Dan kecepatan ekspansinya jadi agresif banget karena nggak nunggu infrastrukturnya dibangun dulu. Betul. Tapi tunggu dulu. Jadi konduktor buat ribuan mitra yang beda-beda standar, beda bahasa, beda sistem operasional, itu pasti berpotensi bikin kekacauan yang parah banget dong. Pasti. Sangat rawan miskomunikasi. Gimana cara mereka memantau ini semua supaya nggak ambyar? Nah, ini nyambung banget ke pilar ketiga, integrasi teknologi. Di sini, dokumen sumber kita nyebutin penggunaan teknologi mutakhir untuk efisiensi operasional, transparansi, dan pengalaman pelanggan. 3 elemen yang nggak bisa dipisahkan di era digital. Kalau soal efisiensi sih kita udah bahas tadi ya, soal rute truk kosong. Tapi saya mau menggarisbawahi kata transparansi di sini. Buat Anda yang lagi dengerin, coba deh inget-inget. Pasti pernah kan belanja online, terus di aplikasinya status paket Anda nyangkut jadi sedang diproses di hub transit selama 4 hari berturut-turut. Itu menyebalkan sekali. Banget. Rasanya kita tuh mulai suuzon. Jangan-jangan kurirnya nyasar ke dimensi lain atau paketnya jatuh ke laut. Ya, kita semua benci sekali dengan fenomena kotak hitam itu. Kotak hitam gimana tuh? Di mana kita sama sekali nggak tahu persis barang kita ada di mana dan sedang diapakan. Nah, kalau bagi konsumen individu yang nunggu paket baju aja itu udah bikin frustrasi. Sekarang coba skalanya kita perbesar. Oke. Bayangkan kalau yang Anda tunggu itu bukan sekedar sepatu diskonan, melainkan suku cadang turbin mesin pabrik seharga jutaan dolar. Wah, bisa keringat dingin tiap hari tuh. Kalau barang itu terlambat atau hilang tanpa kabar, itu bisa menghentikan seluruh lini produksi sebuah pabrik. Kerugiannya miliaran tiap jam. Dalam logistik skala besar atau B2B, transparansi adalah mata uang yang nilainya seringkali jauh melampaui sekedar kecepatan. Saya paham. Jadi jika kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, transparansi itu ngebangun rasa aman ya. Sangat vital. Kalau sebuah jaringan bisa memberikan visibilitas penuh secara real time, mereka bisa tahu di mana kontainernya sekarang, berapa suhunya di dalam, apakah tertahan bea cukai dan apa alasannya, itu bakal ngebangun tingkat kepercayaan institusional yang luar biasa masif. Benar juga sih. Sebagai pelanggan, saya tuh jauh lebih bisa toleransi paket yang agak telat, asalkan saya dikasih tahu alasannya dengan transparan dan jujur, daripada ditinggal dalam ketidakpastian. Transparansi menyelesaikan masalah kepanikan klien. Dan disitulah teknologi main peran. Oke, kita melangkah ke pilar keempat sekarang, dan jujur aja, waktu saya baca ini bagian yang paling bikin saya senyum. Pilar keempatnya adalah pengembangan talenta. Kenapa Anda tersenyum? Karena di tengah semua obrolan megah kita soal algoritma routing, kemitraan global, teknologi pelacakan satelit, dan sistem daring, dokumen ini secara spesifik masukin agenda buat menarik, melatih, dan mempertahankan talenta terbaik. Ya, elemen manusianya. Iya. Menurut Anda, kenapa dokumen yang secara keseluruhan sangat teknis dan makro ini repot-repot mikirin urusan HRD atau sumber daya manusia? Kenapa nggak diserahin ke AI aja semuanya? Karena, sehebat apapun algoritma atau teknologi yang Anda susun di atas kertas, pada akhirnya, industri logistik itu adalah tentang menghadapi dunia nyata. Dan dunia nyata itu sangat berantakan dan penuh kejutan. Berantakan gimana contohnya? Software komputer secanggih apapun tidak bisa bernegosiasi dengan petugas bea cukai di perbatasan yang tiba-tiba mengubah aturan sepihak di pagi hari. Betul juga ya, AI nggak bisa diajak ngopi sama petugas bea cukai. Algoritma juga tidak punya empati untuk menenangkan klien VIP ketika kapal yang bawa barang mereka terjebak badai di tengah samudra. Anda butuh manusia dengan kemampuan adaptasi dan berpikir kritis di garis depan. Untuk beresin masalah-masalah yang nggak ada di buku panduan ya. Betul. Dan satu hal lagi, industri logistik itu terkenal dengan tingkat turnover atau pergantian karyawan yang sangat tinggi. Kerjanya 24 jam, penuh tekanan, dikejar tenggat waktu. Rawan burnout banget pastinya. Sangat. Jadi dengan mereka mencantumkan mempertahankan talenta sebagai salah satu pilar utama, mereka ini sebenarnya sedang menunjukkan pemahaman yang sangat mendalam soal industrinya. Mereka sadar ya kalau ujung tombaknya itu bukan server. Tepat.
Infrastruktur terpenting mereka bukanlah aplikasi atau kapal lautnya, melainkan SDM yang menjalankan sistem tersebut saat terjadi krisis. Oke, jadi sampai di titik ini di diskusi kita udah ngelihat sebuah fondasi master plan yang sangat solid. Sangat komprehensif. Ada ambisi ekspansi hiperagresif tapi masuk akal secara strategis. Ada orkestrasi via kemitraan supaya nggak boncos di modal. Ada teknologi yang bikin semuanya transparan kayak kaca. Dan ada kesadaran soal pentingnya tim manusia super buatnya eksekusi. Semuanya tuh kedengeran kayak pitch deck perusahaan unicorn yang wajar dan masuk akal. Tapi ada satu kejutan di akhir dokumen. iya, disinilah kita sampai pada bagian yang bikin saya melongo. Anda siap untuk kebahas ini? Disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. Silakan, mari kita bedah. Di kalimat paling terakhir dari catatan sumber ini, nyaris tanpa jembatan konteks sebelumnya, penulisnya nyeletuk bahwa jaringan logistik ini bakal masuk dalam bursa DEX Sidra Chain. Ya, itu kalimat penutup yang sangat provokatif. Kita asik ngomongin barang fisik yang real dan berat. Kontainer baja, kapal raksasa, truk tangki, gudang beton. Dunia fisik. Terus tiba-tiba, boom! Jaringan logistik ini mengintegrasikan dirinya ke DEX atau Decentralized Exchange alias bursa terdesentralisasi dan secara spesifik nyebut Sidra Chain. Lompatan ke dunia kriptografi. Pertanyaan saya, kenapa perusahaan yang ngurusin debu jalanan, aspal, dan air laut tiba-tiba butuh masuk bursa blockchain? Bukannya itu cuma buzzword atau bahasa kekinian yang sering dipakai startup biar kelihatan seksi di depan investor? Pertanyaan yang sangat valid, karena memang belakangan ini banyak yang cuma pakai kata blockchain sebagai gimmick marketing. Nah, kan? Tapi, kalau kita analisis implikasinya lebih dalam, tanpa menambah fakta luar, integrasi ke DEX ini punya dampak yang sangat radikal buat logistik global. Mari kita mulai dengan membedah apa makna di balik kata DEX itu sendiri buat pendengar kita. Oke, mari kita samakan persepsi. DEX itu apa sih sebenarnya dalam konteks yang paling sederhana? DEX adalah bursa pertukaran digital yang berjalan tanpa adanya otoritas sentral. Artinya apa? Tidak ada bank sentral, tidak ada perantara broker tradisional, tidak ada clearing house. Semuanya berjalan secara otonom menggunakan apa yang disebut smart contract. Oke, smart contract. Ini istilah baru lagi nih. Bisa kasih perumpamaan yang gampang dicerna? Pikirkan smart contract ini seperti vending machine atau mesin penjual minuman otomatis. Oke, vending machine. Kalau Anda masukkan uang koin yang pas dan pencet tombol, minumannya otomatis keluar detik itu juga. Tidak perlu ada kasir manusia yang mengecek keaslian uang Anda. Tidak perlu manajer toko yang mengesahkan transaksi, dan mesin itu tidak pernah libur hari Minggu. Aturannya sudah terprogram secara mutlak. Cukup koin masuk, minuman keluar. Pasti terjadi. Terus kalau diaplikasiin ke logistik antar benua gimana jadinya? Bayangkan sebuah kontainer kayu mahoni dikirim dari benua Afrika ke Eropa. Biasanya, proses pembayaran antar negara ini butuh yang namanya letter of credit dari bank konvensional. Dan itu ngurusnya pasti ribet dan lama ya? Sangat lambat. Prosesnya bisa berminggu-minggu, butuh verifikasi berlapis, penuh stempel basah, dan biaya administrasi antar negara yang sangat mahal. Belum lagi kalau kepotong hari libur nasional bank. Bikin perputaran uangnya mandek dong. Betul! Nah, dengan adanya smart contract yang berjalan di bursa DEX ini, alurnya berubah drastis. Saat kontainer kayu itu tiba di pelabuhan tujuan, dan sensor digital pelabuhan mendeteksi lokasinya, Sistemnya otomatis ngirim sinyal? tepat, sistem blockchain akan langsung mengenali bahwa tugas pengiriman sudah selesai sesuai kontrak. Dan dalam hitungan detik, pembayaran langsung dilepaskan dari dompet pembeli ke dompet pengirim Afrika. Detik itu juga? Detik itu juga, tanpa perlu tanda tangan pihak bank, tanpa jeda hari libur, tanpa perantara yang memotong komisi mahal. Astaga. Jadi maksudnya dengan nyemplung ke bursa terdesentralisasi kayak Sidra Chain ini, mereka tuh nggak cuma pengen nyelesain masalah mindahin barangnya, tapi mereka juga sekalian motong jalur perbankan tradisional untuk mindahin uangnya. Tepat sekali. Itulah kenapa saya bilang di awal tadi, kalau ini adalah infrastruktur makroekonomi yang revolusioner. Wah, ini luar biasa sih. Di wilayah Afrika, atau dalam perdagangan antar negara berkembang di Global South secara umum, mengandalkan sistem perbankan barat itu seringkali menghambat kecepatan bisnis. Menggunakan bursa terdesentralisasi memungkinkan kelancaran likuiditas yang tak tertandingi. Uangnya muter secepat kapal sandar ya? Bahkan lebih dari itu, ini membuka peluang yang namanya tokenisasi. Aset logistik fisik
kapasitas ruang kargo, atau faktur tagihan, semuanya bisa diubah menjadi token digital yang diperdagangkan di bursa tersebut. Jadi pendanaannya bisa dari mana aja tanpa harus ngemis-ngemis kredit ke bank tradisional dengan bunga tinggi. Eksak. Ini adalah cara mereka mendanai proyek dan mengelola transaksi tanpa tunduk pada friksi finansial masa lalu. Dan ini menghubungkan kita kembali ke pilar ketiga tadi. Transparansi. Ya. Di dalam dunia blockchain dan bursa terdesentralisasi, transparansi itu bersifat mutlak dan immutable atau tidak bisa diubah. Sekali data pengiriman atau transaksi dicatat di jaringan tersebut, ia ada di sana selamanya, bisa dilihat semua pihak. Jadi nggak ada tuh cerita data manifest kargo yang dimanipulasi sama oknum pelabuhan ya? Tidak bisa. Kepercayaan klien tidak lagi didasarkan pada seberapa bagus logo perusahaan logistiknya, melainkan dikunci oleh matematika dan kriptografi absolut. Wow, makin dipikirin ini makin gila sih. Mereka nggabungin keringat keras pekerja pelabuhan, kotornya pelumas mesin kargo, dengan kode-kode matematika absolut di bursa terdesentralisasi. Aliran barang fisik dan aliran uang digital berjalan di satu rel yang sama secara real time. Sebuah mesin ekonomi otonom yang utuh. Merangkum intisari dari apa yang baru aja kita bedah habis-habisan. Silakan. Ternyata, dokumen yang namanya sesederhana teks yang ditempelkan ini benar-benar serigala berbulu domba. Ini bukan cuma brosur nawarin jasa angkut. Ini adalah rencana induk makroekonomi strategis. Sangat strategis. Mereka mau ngangkat ekonomi Afrika dengan cara ngebangun jaringan ekspansi fisik antar benua yang agresif, didukung kemitraan taktis buat efisiensi modal. Mereka pakai teknologi untuk visibilitas tanpa batas dan ngandalin talenta manusia sebagai jangkarnya. Dan sebagai pukulan pamungkasnya? Integrasi DEX-nya. Betul. Mereka mengikat semua infrastruktur fisik itu ke dalam teknologi keuangan terdesentralisasi, Bursa DEX Sidra Chain, untuk lepas dari jerat lambatnya birokrasi bank tradisional. Jadi, apa arti semua ini bagi Anda yang sedang mendengarkan diskusi kita kali ini? Anda mungkin bekerja di bidang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelabuhan atau logistik. Mungkin kerjanya di desain atau IT gitu ya? Ya, tapi coba ingat ini. Setiap kali Anda memegang smartphone Anda, membuka aplikasi, dan mengklik tombol beli untuk barang yang dikirim dari ujung dunia, ada tarian raksasa yang terjadi di latar belakang untuk mewujudkan klik Anda itu. Tarian antara kapal kargo raksasa, armada truk, dan ribuan gudang penyortiran. Dan kini, ditambah dengan jaringan komputer terdesentralisasi yang mengeksekusi uangnya seketika. Mengetahui cara kerja mesin di belakang layar ini, mengetahui siapa yang memegang tongkat konduktornya, membuat kita lebih kritis dalam melihat pergerakan ekonomi global. Kita jadi paham bahwa urat nadi dunia kita sedang bermutasi. Bener banget, dunia logistik ternyata serevolusioner itu ya di balik layar. Nah, sebelum kita nutup sesi luar biasa hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan, satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan sendiri nanti pas lagi santai. Apa itu? Coba bayangkan, kalau sebuah jaringan logistik yang tugasnya mindahin barang fisik berskala benua, barang yang berat dan nyata ya, mulai dari kargo pesawat sampai kapal laut, mulai mengintegrasikan dirinya secara penuh ke dalam bursa terdesentralisasi atau DEX yang sama sekali tidak dikontrol oleh bank sentral manapun, Ya. akankah masa depan perdagangan fisik global pada akhirnya sepenuhnya lepas dari tangan institusi keuangan tradisional yang padahal udah berabad-abad ini menguasai dunia? Kalau logistik bisa verifikasi dirinya sendiri dan bayar dirinya sendiri tanpa bank, untuk apa lagi kita butuh bank dalam rantai pasok global? Itu pertanyaan yang implikasinya sangat mengerikan bagi dunia perbankan. Pastinya, dan rasanya kita bakal jadi saksi hidup untuk melihat jawabannya beberapa tahun ke depan. Baiklah, terima kasih banyak untuk Anda yang udah meluangkan waktu berharga buat ikut mikir dan membedah materi gila ini bareng kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Teruslah bersikap kritis, jangan pernah berhenti penasaran soal gimana dunia ini sebenarnya beroperasi, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita selanjutnya.